memelihara hidup kami, yang menuntun setiap langkah kami. Sehingga sore hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan dengan rasa syukur yang daripadamu Bapa. Sebentar sebelum kami terima berkat yang daripadamu, biarlah beberapa menit ke depan kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Sehingga sore hari ini kami diberkati melalui ibadah yang indah yang telah Kau berikan bagi setiap kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut kebenaran firman-Mu. Kita semua umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama berkata amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Buat semua umat-umat Tuhan yang mengikuti ibadah pada sore hari ini melalui online YouTube kita GBI Bethlehem, saya ucapkan selamat sore, shalom semua buat kita. Salam dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sore hari ini saya akan memberikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Bebas dari Khawatir. Bebas dari khawatir. Kita baca dulu kebenaran firman Tuhan. Terambil dari Matius 6 ayat 25 sampai ayat 34. Bapak Ibu yang ada di rumah boleh mengambil Alkitabnya atau yang ada di handphonenya boleh silakan, dan juga bisa mengikuti yang ada di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Dan perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin buat firman Tuhan. Kekhawatiran seringkali menimpa manusia, tidak terkecuali orang Kristen ya. Padahal kekhawatiran sebenarnya tidak mendatangkan keuntungan. Bahkan tadi firman Tuhan di ayat yang ke-27 berkata, bila seseorang khawatir, apakah ada keuntungan di dalamnya? Bila seseorang khawatir, apakah dia akan menambah umurnya 1 hari atau 1 tahun? Tidak bisa. Sebaliknya kekhawatiran adalah hal yang sia-sia. Bahkan sebenarnya ketika seseorang khawatir, ketika orang percaya khawatir, itu sebenarnya tidak sejalan dengan iman percayanya kepada Kristus Yesus Tuhan. Karena itu pada sore hari ini kami sebagai hamba-hamba Tuhan secara pribadi, saya mengajak kita semua umat-umat Tuhan, mari kita harus bebas dari khawatir. Katakan amin. Kekhawatiran juga membuat kita meragukan kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Di dalam Amsal 12 ayat 25a berkata, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Jadi jikalau seseorang dilanda kekhawatiran, maka tekanan demi tekanan, himpitan demi himpitan akan dia alami. Sehingga dia tidak akan bisa bebas, dia tidak akan bisa merdeka, dia tidak akan bisa menikmati hidupnya dengan leluasa. Karena apa? Karena kekhawatiran itu sampai membungkukkan
menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu sore hari ini, biarlah setiap masalah dan persoalan kita, itu tidak membuat kita menjadi lemah. Itu tidak membuat kita menjadi dilanda yang namanya depresi. Justru, biarlah persoalan yang kita hadapi saat ini, kita serahkan kepada Tuhan. Jadi ada dua hal cara bagaimana kita bebas dari khawatir. Yang pertama adalah di ayat 33 tadi berkata demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan jelas berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya kita pada saat mengalami masalah persoalan, mari fokuslah kepada Tuhan, fokuslah kepada hal-hal kekekalan. Karena apa? Karena itulah yang membuat kita menjadi kuat. Karena itulah yang membuat kita menjadi semangat. Karena itulah yang membuat kita bertambah pengharapan kita kepada Tuhan. Melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dalam doa-doa kita, dalam pembacaan firman Tuhan, bahkan ketika kita mendengar berita firman yang dikhotbahkan seperti sore hari ini, itulah yang menguatkan iman kita. Itulah yang meneguhkan hati percaya kita. Sehingga kita tidak mudah dilanda yang namanya kekhawatiran. Bahkan itu adalah cara yang terbaik sebelum kita bekerja, sebelum kita berusaha, sebelum kita mencari rezeki yang telah Tuhan sediakan. Karena sesungguhnya rezeki itu sudah Tuhan sediakan. Tetapi seringkali kita lupa. Karena apa? Karena terlalu banyaknya persoalan. Karena terlalu banyaknya masalah. Sehingga kita lebih fokus kepada masalah daripada kita fokus kepada hal-hal yang kekal. Dan ketika kita fokus kepada kekekalan, maka apa yang terjadi? Kita akan melihat kuasa Tuhan akan bekerja. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan akan nyata. Itulah yang menjadi tujuan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa apa? Bumi ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi firman Allah akan tetap kekal sampai selama-lamanya. Mari kita percayai janji-janji Tuhan. Mari kita bangun terus doa-doa kita, ibadah kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Hubungan pribadi kita kepada Tuhan jangan sampai kita lepaskan. Oleh karena persoalan, oleh karena tekanan hidup. Itulah yang membuat kita sebenarnya menjadi lemah. Itulah sebenarnya yang membuat iblis untuk terus menekan kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita terus membangun persekutuan kita dengan Tuhan, doa-doa kita kepada Tuhan, hal-hal yang kekal kepada Tuhan, seberat apapun tekanan itu, seberat apapun masalah itu akan kita lepaskan. Karena apa? Karena kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap persekutuan kita, di dalam setiap ibadah kita. Melalui doa setiap hari kita memperoleh kekuatan, menanggung kesulitan kita sehari-hari, serta mempersenjatai kita untuk melawan godaan. Godaan banyak, saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Banyak godaan yang ingin merasuk hati kita, yang ingin merusak pikiran kita. Tetapi firman Tuhan tadi jelas berkata, apa yang mau kita makan, apa yang mau kita minum, apa yang mau kita pakai, Tuhan sebenarnya telah siapkan itu. Kadang keinginan kita itu yang lebih besar. Sebab takaran setiap hari untuk apa yang kita butuhkan sebenarnya sudah Tuhan cukupkan buat kita. Karena itu mari kita ikatkan diri kita. Fokuslah kepada kekekalan. Jangan sampai tinggalkan ibadahmu sekalipun berat persoalanmu. Jangan tinggalkan hubungan pribadimu dengan Tuhan. Dalam pembacaan firman Tuhan, di gereja kita ada yang namanya SMA, bukan sekolah menengah tingkat atas ya, tapi senang membaca Alkitab, senang membaca firman Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari, itu akan menguatkan rohmu, itu akan menguatkan imanmu. Karena apa? Persoalan di dunia ini sudah banyak, tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, di situ engkau akan menerima kekuatan yang baru. Bahkan kuasa Allah semakin besar menyertai engkau. Yang kedua adalah bagaimana kita supaya bebas dari khawatir.
Di dalam ayat 34 berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang kedua yang Tuhan inginkan dari kita adalah jangan kita terlalu memikirkan sesuatu hal yang belum pasti terjadi. Karena apa? Manusia sering mereka-reka. Saya sering mereka-reka. Ya bagaimana ya kalau nanti, kalau begini, kalau begitu. Akhirnya apa? Khawatir, akhirnya apa? Stres, akhirnya apa? Depresi. Tapi Tuhan ingatkan kepada kita, seperti firman Tuhan, untuk hari ini, cukup hari ini. Untuk besok adalah kesusahannya sendiri. Artinya apa? Hari ini, besok, lusa, tahun depan, tahun yang akan datang, semuanya miliknya Tuhan. Jadi kita harus serahkan setiap hari hidup kita kepada Tuhan. Jadi kita tidak perlu lagi mereka-reka akan yang terjadi. Jangan cemas akan masa depan. Masa depan anak-anakmu, masa depan dirimu sendiri, masa depan rumah tanggamu. Tuhan, bagaimana ya masa depan usahaku ini? Tuhan, bagaimana ya pekerjaanku? Jangan cemas. Ketika engkau melakukannya dengan serius, ketika engkau melakukannya dengan sungguh-sungguh, ketika engkau melibatkan Tuhan, seperti tadi di poin yang pertama, memfokuskan kepada hal yang kekal, percayalah, mujizat pasti terjadi. Pertolongan Tuhan pasti nyata. Sebab orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan, tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Kita juga tidak boleh terlalu membanggakan yang namanya peristiwa yang akan kita rencanakan. Boleh enggak Ibu Pendeta kita membuat planning? Boleh, harus. Tetapi kita enggak boleh juga gegabah, artinya berlebihan. Ketika kita sudah melakukan sesuatu hal yang semampu kita, yang sudah kita lakukan dengan sebaik-baiknya, serahkan saja sama Tuhan. Karena apa? Keputusan itu ada di tangan Tuhan. Tapi ketika kita sudah melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran tuntunan firman Tuhan, saya terlalu yakin dan percaya pasti hal-hal yang baik yang akan datang. Pasti hal-hal yang indah yang akan Tuhan berikan kepada kita. Bukankah firman Tuhan berkata, rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancanganku adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, menjadikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi kenapa kita khawatir? Kenapa kita takut? Dikatakan karena setiap hari yang kita lewati ini adalah memiliki kesusahannya sendiri. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saat ini, jikalau engkau sudah melakukan sesuatu rencana yang indah, suatu planning yang begitu bagus, yang begitu hebat, tetapi pada akhirnya semuanya tidak engkau duga-duga, kok menjadi seperti ini hasilnya, tidak sesuai dengan yang kau harapkan. Mari kembali lagi datang kepada Tuhan. Mari minta lagi tuntunan Tuhan. Mari minta apa kehendak Tuhan, apa maksud Tuhan dari semua yang terjadi. Tidak usah salahkan Tuhan. Saya ketika papa saya meninggal waktu saya kelas 3 SMP, saya menyalahkan Tuhan, Bapak Ibu. Karena apa? Saya punya cita-cita. Cita-cita saya ingin menjadi apa? Kalau enggak jadi polwan tapi seorang hakim. Itulah cita-cita saya. Saya sudah bangga-banggakan itu cita-cita. Karena saya melihat orang tua saya mapan. Tapi apa yang terjadi? Singkat cerita, papa saya sakit selama 2 tahun. Habis semua harta. Tinggal rumah satu-satunya untuk kami tempati. Dan itu impian saya hilang, habis lenyap. Tapi lihatlah apa yang terjadi. Sampai hari ini saya berdiri di hadapan Bapak, Ibu, Saudara. Bukan karena kuat gagah saya. Bukan karena rencana saya. Tapi saya yakin dan percaya. Seperti tadi pujian yang dinaikkan. Bapak kita adalah Bapak yang sangat baik. Yang memelihara hidup kita. Rancangannya gak pernah gagal bagi setiap kita. Mungkin orang lain yang melihat saya dulu, waduh masa depannya suram. Tapi saya berkata hari ini di hadapan jemaat Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang baik. Seperti di dalam Mazmur 23. Bagaimana Daud berkata. Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama-sama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Ia telah membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Di sini Daud menyatakan dengan tegas bahwa Tuhanlah pemelihara hidupnya. Tuhanlah penjamin hidupnya. Hal yang sama, mari kita yakini bahwa Tuhan yang sama yang akan menyediakan, yang akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita tahu semua bagaimana Daud. Begitu banyak persoalan hidupnya. Begitu banyak ujian yang dihadapinya. Tetapi di dalam Mazmur 23 ayat 1, di ayat 1 dan 2 dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan saat ini saya berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sampai hari ini saya dipelihara Tuhan dengan sempurna. Saya yakin dan percaya kita semua Bapak Ibu yang mengikuti ibadah sore hari ini. Percayalah Tuhan yang sama yang akan menggembalakan Bapak dan Ibu ke air yang tenang. Mencukupkan segala yang dibutuhkan dalam kehidupan ini. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas akan masa depan anak kita, akan masa depan hidup kita. Apalagi di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini. Ya belum terlihat tanda-tanda yang begitu buat lebih baik. Tapi kita tidak boleh sampai kehilangan pengharapan. Kita tidak boleh sampai kehilangan sukacita. Sehingga kita menjadi frustasi. Sehingga kita menjadi down. Tidak, tapi kita harus tetap semangat. Kita harus tetap berjuang. Kita harus tetap optimis. Bahwa apa? Pada waktunya Tuhan akan bekerja atas bangsa dan negeri kita. Pada waktunya Tuhan akan bekerja atas setiap hidup kita. Jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang. Karena apa? Karena Dia adalah penyerta yang sempurna. Bukankah Dia berkata bahwa Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Amin. Mari pada sore hari ini saya tidak perpanjang kebenaran firman Tuhan. Tapi saya mengambil kesimpulan di dalam firman Tuhan ini dikatakan, bebas dari khawatir bukan berarti kita berhenti untuk berkarya dalam hidup ini. Akan tetapi Tuhan mau supaya kita menjalani hidup ini dengan bahagia dan sukacita. Karena kita telah memahami bahwa hidup kita ini adalah miliknya Tuhan. Jadi hidup kita ini sepenuhnya miliknya Tuhan. Tidak punya siapa-siapa. Sebenarnya kalau kita mau jujur, apa yang enggak Tuhan kasih buat kita, semua sebenarnya sudah Tuhan kasih buat kita. Tapi kadang himpitan masalah dan persoalan itu yang membuat kita kadang menjadi takut dan khawatir. Karena itu mari fokuslah kepada kekekalan. Yang kedua, jangan memikirkan sesuatu yang belum pasti terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan pujian yang berkata, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Haleluya Tuhan. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini dengan iman dan percayamu kepada Tuhan. Bahwa sampai saat ini Tuhan selalu memandang engkau dari surga. Karena Dia Allah yang tak pernah tertidur. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Katakan engkaulah kuatku. Engkaulah kuatku. Engkau yang menopangku. Yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Mari pandang wajah Tuhan. Pertolongan Mari angkat kedua tanganmu kepada datang Tuhan. dari-Mu. Yes Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari Bapak Ibu yang di rumah, saya undang sekali lagi kita naikkan pujian ini. Bukan dengan kekuatanku
aku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Katakan ku tak mampu sendiri. Ku tak mampu sendiri. Hanya Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Engkaulah kuatku. Yes Tuhan. Yang menopangku. Lambaikan tanganmu kepada surga, di mana Tuhan yang sanggup untuk menolong engkau. Amin. Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu, dan kami berseru pada sore hari ini. Tuhan, Engkau mendengarkan seruan umat-Mu. Oh haleluya. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berikan beberapa waktu untuk Bapak Ibu membawa pergumulan Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Seperti pujian yang kita naikkan pada sore hari ini. Pandanglah Tuhan, ketika engkau berseru, Dia mendengarkan seruan doamu. Dia mendengarkan jeritan hatimu. Seberat apapun persoalan yang kau hadapi, percayalah, Tuhan penolong hidupmu. Tuhan menyertai engkau. Dia tidak akan pernah mempermalukan engkau. Dia akan meninggikan engkau. Bahkan engkau akan dibawa kepada kemuliaannya demi kemuliaannya. Karena Dia Bapa yang sangat baik. Dia lebih dari apa yang kau pikirkan. Dia lebih dari apa yang kau rasakan. Karena Dia Bapa yang baik. Aku berkata sore hari ini. Aku berkata, aku saksinya. Aku sudah merasakannya. Bahwa Dia Bapa yang baik. Dia tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Dia tidak akan membiarkan engkau bergumul sendirian. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan anak-anakmu yang mengangkat tangan di hadapan. Engkau melihat setiap seruan hati mereka. Engkau mendengar setiap pergumulan hidup mereka. Engkau mendengar setiap rintihan mereka Bapa. Tuhan Bapa yang baik. Hamba yakin dan percaya kekuatan demi kekuatan-Mu, pertolongan demi pertolongan-Mu, mujizat demi mujizat bukan nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Sore hari ini Bapa, sebelum kami terima berkat yang daripada-Mu, hamba-Mu secara khusus berdoa buat sidang jemaat-Mu saat ini. Biar Kau memberkati segenap pergumulan mereka, persoalan mereka Tuhan. Baik masalah kesehatan, baik masalah usaha, baik masalah pekerjaan, bahkan mungkin saat ini masalah rumah tangga yang sudah mulai ya Tuhan membeku. Pada saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus ada kuasa Roh Allah bekerja, ada urapan Roh Kudus yang melawat. Umat-Mu Engkau bebaskan dari segala kekhawatiran. Umat-Mu Engkau bebaskan dari segala persoalan hidup mereka Bapa. Saat ini aku melimpahkan berkat yang daripada surga, berkat sukacita, berkat penghiburan, berkat kekuatan, berkat kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negeri kami. Biarlah Tuhan Engkau memulihkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di tengah-tengah pandemik yang masih kami hadapi, kami yakin dan percaya Tuhan, pada akhirnya tangan Tuhanlah satu-satunya yang sanggup menolong, memberkati, memulihkan bangsa dan negeri kami. Sehingga Indonesia bebas dari virus corona. Kami menolak segala varian-varian yang baru yang ingin masuk ke Indonesia. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kekuatan-Mu mengalir bagi bangsa kami. Berkati Presiden kami Pak Joko Widodo. Dari Tuhan
yang tertinggi Pak Presiden sampai ke tingkat RT. Biar mereka melakukan tugas-tugas tanggung jawab mereka dengan roh hikmat, dengan kekuatan dan takut akan Engkau ya Tuhan. Biar setiap kebijakan-kebijakan yang diambil sungguh mendatangkan kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jauhkan dari bangsa kami segala teroris, jauhkan dari bangsa kami kerusuhan, jauhkan dari bangsa kami segala perselisihan. Biar bangsa kami dipenuhi shalom yang daripada Kristus sendiri. Terima kasih ya Tuhan, berkati gereja-gerejamu dimanapun ada. Biar Tuhan terus menolong para hamba-hambanya. Carakus gerejamu GBI Bethlehem Taman Kencana di tempat ini. Berkati Bapak Ibu Gembala kami. Berkati seluruh anak mantu cucunya. Berkati seluruh tim pengembalaan keluarga besarnya. Berkati semua staf ultimer. Berkati seluruh para penata layan. Baik jam 7, jam 9, jam 11, jam 2 siang, jam 5 sore. Berkati seluruh sidang jemaatmu. Dari jam 7, jam 9, jam 11, jam 2 siang, jam 5 sore. Biar Engkau yang memberkatinya. Terima kasih Bapak, berkati semua hamba-hambamu yang melayani. Biar Engkau memakai terus menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu. Sehingga berita kebenaran-Mu semakin diperluas, semakin diperdengarkan. Sehingga semakin baik jiwa-jiwa yang bertobat, mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah Engkau Bapa, kami bersyukur padamu pada sore hari ini. Engkau sudah menolong ibadah kami dari awal sampai pada penghujung ini. Inilah setiap kami, anak-anakmu, umat-umatmu, hamba-hambamu yang menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sucikan kuduskan kami untuk menerima berkat yang kekal yang datangnya daripadamu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, sumber segala berkat, sumber segala kehidupan. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dikerjakannya di atas kayu salib untuk penebusan dosa kita, untuk keselamatan bagi jiwa kita oleh persekutuan yang manis, penghiburan dan kekuatan serta pertolongan daripada Allah Roh Kudus yang menyertai engkau dan saya. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik terus dan tidak akan pernah turun. Apa saja yang engkau perbuat, karena engkau telah mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Engkau membangun kepada hal-hal yang kekalan. Engkau tidak memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Maka percayalah apa yang kau perbuat mulai sore hari ini Tuhan buat berhasil. Kita terima berkatnya di dalam Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah terima berkatnya, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, shalom.